Ini adalah hasil saya bikin konten affiliate sepatu modal AI saja. Konsepnya ini hampir 90% mirip dengan produk aslinya. Dan ketika saya upload ke TikTok itu nggak kena pelanggaran sama sekali, aman, bahkan view-nya juga nggak stuck. Di video kali ini mungkin saya akan coba untuk bahas ataupun saya akan breakdown bagaimana cara saya bikin konten affiliate sepatu yang mungkin bisa konsisten untuk hasil gambarnya. Bahkan nanti saya akan coba untuk kasih tahu bagaimana caranya kalau misalkan teman-teman udah bikin gambar produk sepatunya, terus teman-teman juga pengen bikin gambar produk sepatu yang lain. Nah, itu gimana tuh caranya kalau misalkan kita andelin AI. Jadi buat yang pengen tahu, tonton deh video ini sampai selesai. Oke, disclaimer dulu teman-teman ya sebelum kita mulai. Jadi ini adalah updatean UGC ke-11 saya yang mungkin teman-teman udah pernah coba. Di updatean prom UGC ke-11 saya itu selalu saya update tentang masalah produk prom pakai AI. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mempromosikan sebuah produk, konsepnya affiliate dan gak perlu harus pakai sampel. Nah, di situ sudah saya coba untuk kasih promnya. Nah, faktor banyak orang yang kena ban dan ada yang berhasil itu dari mana? Yang pertama, kalau misalkan kena ban, yang saya tahu teman-teman ya, karena hasil gambarnya itu tidak konsisten dari gambar produk yang kita tautkan baik di keranjang kuning ataupun di keranjang oranye. Tapi jarang sih di Shopee yang pakai AI ya, lebih ke masih natural gitu ya, masih asli gitu ya. Terus faktor yang kedua, dari segi backgroundnya. Nah, biasanya kalau misalkan kita nyomot prom, terus kita tidak maksimalkan teman-teman ya, kita tidak optimasikan, biasanya backgroundnya akan sama. Dan itu bisa aja dianggap sebagai konten re-upload. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman mau main affiliate pakai AI dan main prom, usahakan harus dioptimalkan lagi promnya. Dan di prom UGC saya itu udah dikasih opsi format tanda kurung gitu teman-teman ya, yang dimana kita bisa optimasikan dengan memasukkan sebuah input ataupun objek yang kita inginkan. Jadi nanti hasilnya itu tidak akan sama. Insya Allah dengan cara seperti itu teman-teman gak bakalan kena pelanggaran. Paham ya dari sini? Oke, kita akan bahas 2 poin teman-teman ya. Yang pertama kita akan ngomongin bagaimana caranya kita bikin konten affiliate AI yang gambar produknya kita ambil dari marketplace, terus hasilnya itu bisa maksimal. Dan kita juga tidak harus mikir banyak bagaimana caranya pengambilan angle video dari produk tersebut. Nah, di sini kita akan langsung aja masuk ke bagian yang namanya itu ChatGPT, teman-teman ya. Di ChatGPT ini, teman-teman ini bisa langsung masukkan prompt ini ya. Kebetulan ini udah disiapkan di UGC ke-11 saya ya, yang udah pernah nyoba. Jadi di sini kita tinggal paste aja seperti ini ya. Kurang lebih prompt pertama kalau misalkan teman-teman pengen bikin dari awal itu seperti ini ya. Ini adalah cara saya. Ini bisa dibilangnya adalah prompt struktur ataupun prompt reusable ya. Kurang lebih seperti itulah penyebutannya. Yang pertama, jika kamu seorang ahli review produk dari link ini. Nah, kita cari dulu untuk link produknya. Misalkan di sini kita akan coba cari, tadi kita habis cari sepatu ini teman-teman ya. Kita akan coba untuk cari produk sepatu ya, masih pembahasannya tentang produk sepatu. Di sini teman-teman tinggal cari aja produk yang sesuai, mau produk apa. Saya akan coba untuk ambil produknya, kayaknya yang ini ya teman-teman. Nih, kita akan ambil yang ini. Kita akan coba untuk copy si produknya. Terus di sini kita tinggal paste linknya di sini ya. Nah, setelah itu kita tinggal baca kira-kira angle produk akan seperti apa aja, dan tolong analisis produk dari link di atas. Intinya ini AI itu akan coba untuk menganalisis linknya, dan dia juga akan menjelaskan kayak contohnya ini angle pengambilan produknya kayak gimana aja. Kalau misalkan udah semuanya, kita tinggal klik enter dan kita tinggal tunggu hasilnya. Oh iya, sebelum teman-teman bikin ya, enter maksudnya itu ketika kita udah masukin prompt ini, usahakan di bagian penyesuaian ChatGPT-nya ini udah dibenerin. Contohnya seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar outputnya itu lebih jelas. Kalau misalkan kita tidak setting di bagian ini, biasanya itu outputnya malah amburadul teman-teman ya. Jadi silakan disesuaikan terlebih dahulu. Oke. Jadi ini untuk outputnya. Yang pertama dianalisis dulu ya sama AI produknya itu apa, dan benar jelas teman-teman ya. Ini untuk nama produknya, dan tuh ini sama ya, nama produknya juga sama teman-teman ya. Berarti ini udah benar ya. Yang kedua di sini kita akan coba untuk lihat dari segi yang namanya angle reviewnya. Dari segi angle reviewnya ini ada beberapa opsi, kurang lebih ada 5 teman-teman ya. Elegan dan nyaman, pilihan warna dan lain-lain. Di sini ada prompt visual untuk formatnya, dan di sini dia kayak semacam ngasih konsisten visual ataupun catatan tambahan kayak gitu. Nah, di sini kan kita udah tahu ya angle-nya. Maka di sini kita minta pengen berapa prompt. Nah, kita tinggal masukkan aja seperti ini. Saya minta 9 prompt. Ini tergantung ya, mau 9 mau 6, sesuaikan aja. Saya ambilnya yang 9 aja teman-teman ya, 9 prompt untuk kamu generate ulang gambar produknya. Usahakan harus sama persis dan detail
dengan gambar produk yang ada dari link yang sudah saya sertakan. Oke, kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal enter. Dan biasanya nanti akan dikasih 9 prompt oleh si ChatGPT-nya ini, teman-teman ya. Kita tinggal tunggu aja. Oke, di sini langsung kena bukan kena ya, langsung teman-teman yang nggak bisa kedetek katanya. Dan di sini kita minta untuk disuruh untuk upload gambarnya. Nggak apa-apa, ini sebagai pelajaran aja. Kalau misalkan teman-teman dapat error seperti ini, itu bingung harus ngapain. Jadi mau nggak mau di sini kita harus apa dulu? Kita harus screenshot teman-teman ya, gambar produknya seperti ini. Terus kita tinggal upload ke sini teman-teman ya. Ini saya close dulu. Nah, ini semuanya kita akan coba untuk screenshot ya. Kalau saya itu disuruh screenshot pasti bukan cuma satu ya, biar lebih jelas itu semuanya saya screenshot seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan aja ya, mau berapa foto yang harus di screenshotnya. Oke? Kita tunggu aja sampai selesai teman-teman. Oke, nah kalau misalkan kita udah upload teman-teman ya, gambar produknya seperti ini, maka yang awalnya dia tidak bisa bikinkan 9 prompt tersebut, di sini sekarang udah langsung dibuatkan 9 prompt-nya. Dan ini 9 prompt itu masih mentah, yang dimana mungkin ini masih kayak semacam membaca apakah sesuai ataupun tidak menurut AI-nya, dan kita harus lihat sendiri. Bagaimana cara lihatnya? Di sini kita akan coba untuk copy dulu teman-teman ya, untuk link, prompt-nya. Nah ini kan udah semua ya 9. Kita tinggal paste aja di bagian sini, terus kita tinggal klik buat gambar. Dan setelah itu kita tinggal klik enter. Seperti ini teman-teman ya. Dan kita tinggal tunggu hasil generate gambarnya. Apakah sama ataupun tidak dengan gambar yang ada di Shopee-nya. Jadi kita tunggu aja hasil generate-nya. Oke teman-teman, jadi ini untuk hasilnya. Kita harus teliti lagi kalau misalkan hasil generate. Nah, ini yang dihasilkan oleh ChatGPT dan ini dari gambar produknya ya, maksudnya dari Shopee-nya. Kita harus perhatikan lagi apakah ada yang berbeda ataupun tidak. Kalau misalkan menurut saya pribadi, ini hampir 90% sama ya. Cuma di sini ada tulisan BTZ Senzi ini, tinggal minta disuruh untuk hapus aja gambarnya. Nah, kalau misalkan udah sesuai 90% seperti ini, maka di sini teman-teman tinggal download aja gambarnya. Nah, jadi di sini silakan ya, kalau misalkan udah maksimal teman-teman satu-satu di generate aja dari prompt 1, prompt 2, prompt 3, prompt 4. Teman-teman udah nggak perlu lagi mikirin kayak semacam angle videonya karena udah langsung dikasih. Contohnya seperti ini, prompt 3 full body setting, gaya natural dan lain-lain. Nah, kalau misalkan udah seperti ini teman-teman ya, gambarnya udah kita download dan udah kita siapkan di satu folder. Contohnya seperti ini ya untuk foldernya. Nih, ini untuk foldernya. Di sini kita tinggal visualisasikan aja pakai Kling AI. Dan kalau misalkan kita top up 100.000, Kling AI kan dapat kurang lebih 660 token ya. Nah, di situ kita hanya bisa generate kurang lebihnya di angka berapa ya? Mungkin bisa dibilangnya 15 foto lah, bisa jadi visual gitu, teman-teman ya. Tapi itu tergantung dari kitanya. Makanya sesuaikan aja, teman-teman pengen bikin gambarnya itu berapa banyak. Ini yang kemarin ya. Nah, sekarang kita ngebahas bagaimana caranya kalau misalkan kita udah generate gambar ini, terus kita udah visualisasikan, terus kita udah upload ke TikTok, dan kita pengen bikin lagi sepatu yang berbeda, bukan sepatu ini. Nah, itu gimana caranya? Oke, kita akan langsung aja bahas ke tahap yang kedua. Nah, di tahap yang kedua ini, teman-teman ya, itu sebetulnya simple banget sih ya. Di sini kalian kan udah dapat ya prompt-nya, prompt yang dimana hasilnya itu konsisten dan maksimal. Oke, ini kita masuk ke bagian tahapan yang kedua, dimana banyak orang yang pusing dan bingung harus ngapain kalau misalkan kita pengen ganti produknya biar si posisi angle videonya itu nggak berubah gitu ya. Misalkan teman-teman pengen pakai ya angle ini tapi produknya itu bukan ini, pengen produk yang berbeda tapi masih sepatu gitu. Itu gimana bang caranya? Nah, sebetulnya simple banget. Yang pertama, kita kumpulin dulu prompt yang sudah kita generate, dan prompt ini tuh harus prompt final ya, yang dimana udah kita nggak minta optimasi lagi ataupun udah sesuai semua. Kita tinggal copy aja teman-teman ya, promptnya seperti ini. Kita tinggal minta. Saya akan coba untuk simpen aja ya di sini promptnya, dan teman-teman tinggal tunggu hasilnya nanti. Oke, teman-teman, di sini ceritanya kita ambil 3 prompt aja ya. Oh ya, usahakan di sini teman-teman itu tidak keluar dari hasil generate sebelumnya. Jadi ini kan udah kita generate ya gambarnya dari satu halaman ChatGPT-nya. Nah, teman-teman jangan bikin baru, jangan. Usahakan di sini tujuannya untuk apa? Biar ChatGPT itu mengingat apa yang sudah kita buat. Di sini saya sudah buatkan teman-temannya kurang lebih seperti ini, dan ini lebih jelasnya. Jadi hasil prompt yang sudah kita buat, kita copy semuanya. Kita ambil 3 poin aja di sini ya, biar nggak terlalu panjang.
Dan di bagian sebelumnya ini kita kasih opsi seperti ini. Sebelumnya kamu sudah bantu bikin gambar sepatu yang maksimal dari 9 prompt di atas. Untuk hasilnya udah sesuai. Kali ini saya ingin 9 prompt di atas yang udah konsisten kamu perbaiki lagi dan ganti model sepatunya dengan model sepatu di atas. Nah, yang dimaksud dengan model sepatu di atas, di sini kita kasih gambar lagi teman-teman ya, gambar referensinya. Karena tadi kan kita pakai link itu nggak bisa ya. Misalkan kita akan ambil sepatunya itu yang mana ya, yang lebih agak sedikit unik. Tapi yang harus kelihatan bagian depannya teman-teman ya. Kayaknya kita akan ambil yang ini deh ya. Nah, kita akan ambil yang ini ya. Nah, kita akan ambil teman-teman ya. Kita akan coba untuk screenshot dulu. Jadi usahakan nyari sepatu yang emang bagian depannya itu kelihatan, bukan cuma dari bagian samping doang. Ini kita tinggal screenshot aja, sampingnya juga sama teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama teman-teman ya, bagian depannya seperti ini, bagian atas. Biasanya sih bagian atas ya yang paling penting ya. Karena kalau misalkan kita nggak kelihatan bagian atasnya itu agak sedikit rugi juga. Terakhir bagian belakang seperti ini. Oke, nah di sini kalau misalkan sudah teman-teman ya, kita tinggal enter aja ya. Sebentar, ini masih loading. Nah, kita tinggal klik enter dan biasanya prompt ini ya yang sebelumnya udah dibuat itu dia akan optimasikan lagi menyesuaikan gambar produk yang seperti ini. Kalau misalkan hasilnya itu tidak sesuai, baru di sini kita minta optimasikan lagi. Dan biasanya di bagian sini sih yang agak sedikit susahnya. Karena untuk menyocokkan hasil angle video sebelumnya harus sama dengan gambar produk yang sekarang. Paham ya teman-teman di sini ya? Oke. Nah, di sini udah dibuatkan prompt terbarunya teman-teman ya. Di sini kita tinggal salin aja. Terus di sini kita tinggal paste. Untuk uji cobanya kita akan coba tes aja satu lah teman-teman ya. Prompt yang ini kita klik yang buat gambar. Terus di sini kita tinggal klik enter. Kira-kira bakalan sama nggak dengan gambar produk yang ini ya? Ini kan kita fokusnya di gambar produk yang kedua. Karena di sini ceritanya kita pengen bikin konten affiliate yang kedua masih sepatu, tapi sepatunya beda. Cuman untuk pengambilan videonya itu aja, gitu maksudnya. Paham ya? Oke, ini untuk hasil yang kedua. Menurut saya pribadi ini udah mirip ya. Coba kita cek lagi ya, cross check lagi. Wajib di cross check. Ingat, jangan sampai kita nggak cross check. Kenapa? Karena kalau misalkan menurut kita, wah ini udah bagus ya, udah sesuai. Tapi kita nggak lihat lagi nih detail-detailnya. Misalkan dari segi jahitan, dari segi bagian insole-nya dan lain-lainnya. Terus kita main visualisasikan. Nah, itu biasanya faktornya kena ban. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kita harus cross check lagi. Di sini kalau misalkan saya coba perhatikan dari segi logo ini udah hampir sama teman-temannya tuh. Nggak ada perbedaannya. Dari segi tali udah oke, bagian samping udah oke. Berarti ini udah lolos menurut saya. Kita tinggal download aja seperti ini teman-teman ya. Gambarnya udah di-download dan ini udah berubah ya. Jadi yang awalnya itu seperti ini. Ya, untuk bagian orangnya tetap pakai jaket seperti ini, produknya seperti ini yang pertama, sedangkan yang kedua itu seperti ini, jaketnya sama dan gambar produknya berubah. Dan biasanya ini kan yang teman-teman inginkan. Kalau misalkan udah semuanya, kita tinggal masuk aja ke Kling AI dan di sini kita tinggal upload aja gambarnya. Nah, di sini kita tinggal upload aja seperti ini teman-teman ya. Dan di sini wajib ya masukin sebuah prompt. Di bagian prompt UGC saya itu udah sediakan teman-teman ya untuk promotionnya di bagian bawah ini. Nah, ini udah sediakan, kalian tinggal pakai aja kalau misalkan mau. Tapi kita akan coba tes di sini kalau misalkan nggak pakai prompt itu bakal seperti apa untuk hasil visualisasinya. Nah, kita akan pilih yang 5 detik udah oke teman-teman ya. Ini 20 token ya yang diambilnya. Jadi ya lumayan lah teman-teman ya. 5 detik nih. Jadi usahakan satu kali teman-teman bikinnya itu harus sesuai. Oh iya, ini ini belum saya berlangganan ya, jadi ini harus nunggu 1 jam. Dan mungkin untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di akhir video nanti. Karena kalau misalkan kita tunggu 1 jam ya lumayan cukup lama. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya kurang lebihnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara saya bikin konten affiliate sepatu yang hasilnya itu bisa konsisten. Mulai dari prompt, ya prompt umum sampai prompt spesifik. Dan bagaimana teknik kita mengganti gambar produk yang sebelumnya dengan gambar produk terbaru tapi angle-nya itu aja. Dan kurang lebih seperti itulah tahapannya. Dan mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Karena itu menurut saya udah lebih dari cukup. Semoga teman-teman paham dan semoga teman-teman praktek. Ingat, ngomongin masalah kena ban ataupun tidaknya itu tergantung kita memaksimalkan prompt-nya. Soalnya kalau misalkan saya coba cek di beberapa akun TikTok ya yang sering muncul di beranda saya, itu banyak orang juga yang masih berjalan konten affiliate AI-nya yang pakai keranjang kuning. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi coba cari aman, ya bisa itu diposting, contohnya itu di YouTube ataupun di Facebook. Itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.